Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepadanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu 3 amalan mudah yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah kita akan terhindar dari mimpi buruk dan gangguan setan, serta mendapatkan tidur yang penuh keberkahan. Amalan-amalan ini sangat sederhana namun memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yuk, simak sampai akhir. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Tidur adalah salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Setelah menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan harian, kita membutuhkan istirahat untuk memulihkan tenaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Quran Surat An-Naba ayat 9. Namun, seringkali saat tidur, kita merasa resah, mengalami mimpi buruk, atau bahkan terganggu oleh setan. Tentu hal ini membuat kualitas tidur kita menjadi tidak baik dan menyebabkan kita bangun dalam keadaan lelah serta tidak segar. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa amalan yang dapat kita lakukan sebelum tidur. Amalan-amalan ini sangat mudah dan sederhana, tetapi memiliki manfaat besar, baik dari segi spiritual maupun fisik. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, kita akan terhindar dari mimpi buruk, gangguan setan, dan mendapatkan ketenangan tidur yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, amalan ini juga menjadikan tidur kita bernilai ibadah di sisi Allah. Berikut adalah 3 amalan yang sangat mudah dilakukan sebelum tidur untuk melindungi diri dari mimpi buruk dan gangguan setan. Amalan-amalan ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan besar bagi siapa saja yang rutin melaksanakannya. 1. Membaca ayat kursi. Amalan pertama yang sangat dianjurkan sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 dan merupakan salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keutamaan ayat kursi sangatlah besar, bahkan disebutkan dalam berbagai hadis bahwa ayat ini memiliki kekuatan untuk melindungi kita dari gangguan setan dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan senantiasa dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari." Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi mengandung penegasan tentang keesaan Allah dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, kita mengakui kebesaran Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari segala macam gangguan, termasuk dari setan yang selalu berusaha mengganggu manusia saat tidur. Bacalah ayat kursi dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Insya Allah tidur kita akan dilindungi dari gangguan setan dan mimpi buruk. Selain untuk melindungi diri dari gangguan setan, membaca ayat kursi juga memiliki manfaat lainnya. Ayat ini dapat menambah ketenangan dalam hati, memperkuat iman, dan menjadi pengingat bagi kita bahwa hanya Allah yang Maha menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk melewatkan amalan yang mudah ini sebelum tidur. 2. Membaca 3 surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Amalan kedua yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur adalah membaca 3 surat perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat ini dikenal sebagai Al-Mu'awwidhat atau surat-surat perlindungan, karena di dalamnya terdapat doa-doa perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan setan, gangguan sihir, dan segala bentuk gangguan lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara membaca 3 surat ini sebelum tidur. Diriwayatkan bahwa setiap kali hendak tidur, Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniupkan ke dalamnya sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian mengusapkan kedua tangan tersebut ke seluruh tubuhnya, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Rasulullah melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Membaca 3 surat ini sebelum tidur sangat efektif untuk melindungi kita dari gangguan setan, sihir, dan mimpi buruk. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid dan keesaan Allah,
yang merupakan senjata ampuh untuk melawan gangguan makhluk halus. Sementara itu, surat Al-Falaq dan An-Nas berisi permohonan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Setiap kali kita membaca 3 surat ini, kita sedang memohon perlindungan langsung kepada Allah dari segala bentuk keburukan yang bisa terjadi saat tidur. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membiasakan membaca ke 3 surat ini sebelum tidur, agar tidur kita menjadi lebih tenang dan terlindungi. 3. Berwudu sebelum tidur. Amalan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah berwudu sebelum tidur. Wudu adalah cara kita untuk mensucikan diri, dan tidak hanya dilakukan sebelum sholat saja. Berwudu sebelum tidur memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah membuat kita tidur dalam keadaan suci dan bersih, serta menjauhkan diri dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu sebelum tidur juga dapat memperbaiki kualitas tidur kita. Dengan wudu, tubuh kita tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh siap untuk beristirahat dengan nyaman. Berwudu juga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, di mana kita mempersiapkan diri untuk tidur dengan cara yang bersih dan suci, sebagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya dalam sholat. Manfaat lainnya dari berwudu sebelum tidur adalah bahwa wudu bisa menjadi perisai dari godaan setan yang sering mengganggu manusia saat mereka dalam keadaan tidur. Dengan tidur dalam keadaan suci, kita terlindungi dari gangguan tersebut dan tidur kita menjadi lebih berkah. Sebagai Muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri, termasuk saat hendak tidur. Mengapa penting melakukan amalan-amalan ini? Melakukan amalan-amalan sunnah sebelum tidur bukan hanya bertujuan untuk menjaga diri dari mimpi buruk dan gangguan setan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur adalah salah satu momen di mana kita melepaskan diri dari segala aktivitas duniawi, dan pada saat itulah kita paling rentan terhadap gangguan setan. Dengan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sedang memohon perlindungan dari Allah dan memasrahkan seluruh hidup kita kepadanya. Selain itu, tidur yang diawali dengan sunnah-sunnah ini akan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Kita akan merasa lebih aman karena tahu bahwa kita telah memohon perlindungan kepada Allah. Tidur yang dilakukan dengan mengikuti sunnah Nabi juga menjadi bentuk ibadah, karena segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah bernilai pahala di sisi Allah. Alhamdulillah, itulah tadi 3 amalan mudah yang bisa kita lakukan sebelum tidur untuk melindungi diri dari mimpi buruk dan gangguan setan. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya secara rutin, sehingga tidur kita menjadi lebih berkah dan terhindar dari segala bentuk gangguan. Ingatlah bahwa tidur yang dimulai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melindungi kita secara fisik, tetapi juga meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.